Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka Setiawati, SSIT MKes, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pengantarasuhan Kebidanan, serta teman-teman sejawat yang sedang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Saya selaku moderator akan bertugas untuk membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yakni Aulia Fitri, kemudian Mutia Purwati, Rindi Hariska, dan Uswatun Hasanah. Adapun materi yang akan kami bahas pada diskusi kali ini, yakni tentang standar pelayanan antenatal. Pengertian dari antenatal adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Prenatal adalah pengawasan intensif janin dalam rahim. Dan antepartal care adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama ditujukan kepada sang ibu yang akan melahirkan. Standar pelayanan kesehatan terdiri dari 6 standar, yaitu yang pertama standar 3 tentang identifikasi ibu hamil, yang kedua standar 4 tentang pemeriksaan dan pemantauan, yang ketiga standar 5 yaitu palpasi abdominal, yang keempat standar 6 tentang pengelolaan anemia pada kehamilan, yang kelima standar 7 tentang pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, dan yang terakhir adalah standar 8 tentang persiapan persalinan. Beralih ke standar 3 tentang identifikasi ibu hamil. Tujuannya yaitu untuk mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Pernyataan standar yakni bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Syaratnya, yang pertama, bidan bekerja sama dengan tokoh dan kader untuk menentukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur. Yang kedua, bidan harus memahami tujuan pelayanan antenatal dan alasan ibu tidak memeriksakan kehamilannya secara dini, tanda dan gejala kehamilan, serta keterampilan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, bahan penyuluhan kesehatan yang sudah siap digunakan. Yang keempat, mencatat hasil pemeriksaan pada KMS ibu hamil dan kartu ibu. Proses pelaksanaannya antara lain, yang pertama, melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua, bersama kader kesehatan mendata ibu hamil serta memotivasinya agar memeriksakan kehamilan sejak dini, segera setelah terlambat haid atau diduga hamil. Yang ketiga, melalui komunikasi dua arah dengan sekelompok ibu, dibahas manfaat pemeriksaan kehamilannya. Yang keempat, melalui komunikasi dua arah dengan pamong, tokoh masyarakat, dan dukun bayi, jelaskan prosedur pemeriksaan kehamilan yang diberikan. Yang kelima, tekankan bahwa tujuan pemeriksaan kehamilan adalah ibu dan bayi yang sehat pada akhir kehamilan. Yang keenam, berikan penjelasan kepada seluruh ibu tentang tanda kehamilan dan fungsi organ reproduksinya. Yang ketujuh, bimbing kader untuk mendata atau mencatat semua ibu hamil di daerahnya. Yang kedelapan, perhatikan ibu bersalin yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya. Yang terakhir, jelaskan dan tingkatkan penggunaan KMS ibu hamil dan kartu ibu. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Rindi Hariska. Padanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Rindi Hariska akan menjelaskan standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Tujuannya memberikan pelayanan dan pemantauan antenatal berkualitas. Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal.
Bidan juga harus mengenal kehamilan risti atau kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS atau infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasihat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya. Syaratnya, yang pertama, bidan mampu memberikan pelayanan antenatal yang berkualitas. Yang kedua, alat pelayanan antenatal tersedia dalam keadaan baik dan berfungsi. Yang ketiga, tersedia obat dan bahan lainnya. Yang keempat, menggunakan KMS Ibu atau kartu Ibu. Yang kelima, terdapat sistemnya berfungsi dengan baik. Lalu prosesnya, bersikap ramah, sopan, dan bersahabat pada setiap kunjungan. Pada kunjungan pertama, bidan melakukan anamnesis riwayat dan pengisian KMS Ibu hamil atau kartu Ibu secara lengkap, memastikan bahwa kehamilan itu diharapkan. Tentukan hari taksiran persalinan atau HTP, memeriksa kadar HB, memberikan imunisasi TT, periksa pada setiap kunjungan. Bidan harus menilai keadaan umum, fisik, dan psikologi ibu hamil, memeriksa urin untuk tes protein dan glukosa urin atas indikasi, mengukur berat badan dan lingkar lengan atas, mengukur tekanan darah dengan posisi ibu hamil duduk atau berbaring dengan mengganjal punggung kiri dengan bantal, memeriksa HB pada kunjungan pertama dan pada kehamilan 28 minggu atau lebih sering jika ada tanda-tanda anemia. Tanyakan apakah ibu hamil meminum tablet zat besi sesuai dengan ketentuan. Tanyakan dan periksa tanda atau gejala penyakit menular seksual. Lakukan pemeriksaan fisik ibu hamil secara lengkap. Ukur tinggi fundus uteri dalam sentimeter. Dengarkan denyut jantung janin dan tanyakan apakah janin sering bergerak. Berikan nasihat tentang cara perawatan diri selama kehamilan. Dengarkan keluhan yang disampaikan ibu dengan penuh minat dan beri nasihat atau rujukan bila diperlukan. Bicarakan tentang tempat persalinan. Persiapkan transportasi untuk rujukan jika diperlukan. Catat semua temuan pada KMS ibu hamil atau kartu ibu. Selanjutnya, standar yang kelima yaitu palpasi abdominal. Tujuannya memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi, dan bagian bawah janin. Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara sesama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin, dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Syaratnya, yang pertama, bidan telah dididik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar. Yang kedua, alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik. Yang ketiga, tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup. Yang keempat, menggunakan KMS ibu hamil atau kartu ibu untuk pencatatan. Yang kelima, adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan. Prosesnya, yang pertama, melakukan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal. Yang kedua, tanyakan pada ibu hamil sebelum palpasi, apakah yang dirasakan, apakah janinnya bergerak, kapan HTHP, atau kapan pertama kali merasakan pergerakan janin. Yang ketiga, sebelum palpasi abdominal, mintalah ibu hamil untuk mengosongkan kandung kencingnya. Yang keempat, baringkan ibu hamil terlentang dengan bagian atas tubuhnya di sangga bantal. Yang kelima, pemeriksaan abdomen. Yang keenam, perkiraan usia kehamilan setelah minggu ke-24. Cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan Medline. Yang ketujuh, ukur dengan Medline dari simpitis pubis ke fundus uteri
Catat hasilnya dalam sentimeter. Yang kedelapan, lakukan valvasi dengan hati-hati untuk memeriksa letak janin. Yang kesembilan, dengan menggunakan dua tangan, lakukan valvasi abdominal untuk menentukan bagian bawah janin. Yang ke-10, pada trimester ketiga, jika bagian bawah janin bukan kepala, persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Yang ke-11, setelah umur kehamilan 37 minggu, terutama pada kehamilan pertama, periksa apakah telah terjadi penurunan kepala janin. Yang ke-12, periksa letak punggung janin dan dengarkan denyut jantung janin. Yang ke-13, bicarakan hasil pemeriksaan dengan ibu hamil, suami, atau anggota keluarga yang mengantarkannya. Yang ke-14, catat semua temuan, pelajari, dan jika ada kelainan, segera rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Standar 6 pengelolaan anemia pada kehamilan. Tujuannya menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindakan lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Pernyataan standarnya, bidan melakukan pencegahan, penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syaratnya yang pertama, ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan mampu yang pertama menangani dan mengelola anemia pada kehamilan, memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia, memberi alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi dengan baik, tersedia tablet zat besi atau asam folat, obat anti malaria di daerah endemis malaria, menggunakan KMS ibu hamil atau kartu ibu. Prosesnya yang pertama, memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke-28 di bawah 11 gram pada kehamilan termasuk anemia. Di bawah 8 mg adalah anemia berat. Bila alat pemeriksa tidak tersedia, periksa kelopak mata dan perkirakan ada tindakan anemia. Yang kedua, beri tablet zat besi semua ibu hamil sedikitnya 1 tablet selama 90 hari berturut-turut. Bila Hb kurang dari 11 gram, teruskan pemberian tablet zat besi. Beri penyuluhan gizi setiap kunjungan antenatal dan menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah dan memakan makanan yang mengandung zat besi serta kaya akan vitamin C. Yang keempat, jika prevalensi malaria tinggi, selalu ingatkan kepada ibu hamil untuk tidak menular penyakit malaria. Yang kelima, jika ditemukan jika ada anemia berat seperti kuku pucat, kelopak mata pucat, dan cepat lelah, segera rujuklah ibu hamil untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan. Selanjutnya, rujuk ibu hamil dengan anemia berat dan lakukan persalinan di rumah sakit. Sarankan untuk ibu hamil meminum tablet 4-6 bulan setelah masa persalinan. Selanjutnya ada pengelolaan dini hipertensi pada masa kehamilan. Tujuannya mengenali dan mengetahui secara dini hipertensi pada ibu kehamilan. Pernyataan standarnya, bidan menemukan kenaikan tekanan darah pada setiap kunjungan dan gejala preeklamsi. Syaratnya, bidan melakukan pemeriksaan secara rutin mengenai tekanan darah. Bidan mampu mengukur tekanan darah, mengenali gejala-gejala preeklamsi, dan mendeteksi hipertensi pada masa kehamilan.
tensimeter berfungsi dengan baik menggunakan KMS dan kartu ibu. Prosesnya yang pertama, memeriksa tekanan darah dengan benar, termasuk pengukuran tekanan darah dengan teknik yang benar. Melakukan pemeriksaan pada pagi hari, apakah tensimeter berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, ukur tekanan darah pada lengan kiri dan posisi ibu hamil duduk atau berbaring. Dengan bagian kiri punggung disanggah dengan bantal. Letakkan tensimeter dengan datar setinggi jantung ibu hamil. Gunakan ukuran manset yang sesuai dan cat. Bila ditemukan tekanan darah pada ibu hamil, lakukan pemeriksaan URI pada setiap kunjungan kehamilan. Rujuk ibu hamil ke rumah sakit. Bila ibu tidak dirujuk dan kenaikan darah 160/110 mmHg, berikan metildopa 250 mg per oral dan dilanjutkan dengan dosis yang sama selama 8 jam. Dan segeralah rujuk ibu hamil bila mengalami tekanan darah yang sangat tinggi atau lebih, kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba, dan berkurangnya air seni. Selanjutnya, jika tekanan darah naik dan tidak ada edema, pantaulah tekanan darah dan periksa urin dan denyut jantung janin dengan seksama. Jika tekanan darah tetap naik, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Dan jika tekanan darahnya tidak naik atau kembali normal, berilah penjelasan kepada ibu hamil, suami, atau keluarganya tentang tanda-tanda eklamsia yang mengancam. Catat semua pada KMS dan kartu ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Standar 8 persiapan persalinan. Tujuan untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil atau dokter spesialis kandungan. Pernyataan standar. Bidan memberikan saran tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarga pada trimester 3 untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk rujukan, bila tiba-tiba terjadi kegawat daruratan, bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah. Syarat yang pertama, adanya ketentuan indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit. Kedua, alat untuk pelayanan antenatal tersedia dalam keadaan yang berfungsi. Yang ketiga, alat untuk persalinan tersedia dalam keadaan desinfeksi tingkat tinggi. Yang keempat, adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika terjadi gawat daruratan. Dan yang kelima, menggunakan KMS ibu hamil atau kartu ibu dan partograf. Prosesnya, yang pertama, mengatur pertemuan ibu hamil dan suami atau keluarga pada trimester 3 untuk membicarakan tempat persalinan dan hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan. Yang kedua, melaksanakan keseluruhan pemeriksaan antenatal, termasuk anamnesis dan riwayat obstetri secara rinci sebelum memberikan nasihat. Dan yang ketiga, memberikan informasi agar mengetahui saat akan melahirkan dan kapan harus mencari pertolongan, termasuk pengenalan tanda bahaya atau ketuban pecah sebelum waktunya. Dan pada kehamilan yang bukan darah lendir normal atau SOW perlu pertolongan secepatnya.
Ketiga, jika direncanakan persalinan di rumah atau di daerah meliputi: yang pertama, memberikan ibu hamil perlengkapan yang diperlukan untuk persalinan yang bersih dan aman. Paling sedikit tersedia tempat yang bersih untuk ibu yang berbaring sewaktu bersalin, sabun yang baru, air yang bersih, handuk yang bersih, cuci tangan, kain bersih, dan hangat untuk membersihkan dan mengeringkan bayi, serta ruangan yang bersih dan sehat. Yang kedua, atur agar ada orang yang dipilih oleh ibu sendiri untuk membantu persalinan, atau harus disepakati tentang bagaimana dan kemana merujuk jika terjadi kegawat daruratan. Yang ketiga, beri penjelasan kepada ibu hamil kapan memanggil bidan, atau jika keteguhan pecah atau timbulnya rasa mulas yang teratur. Yang keempat, sebagai persiapan untuk rujukan atau transportasi ke rumah sakit bersama ibu hamil atau suami dan keluarganya, atau termasuk persetujuan jenis dan biaya transportasi yang diperlukan dalam kegawat daruratan. Dan yang kelima, jika direncanakan persalinan di rumah sakit atau tempat lainnya, yang pertama, berikan penjelasan pada ibu hamil dan suami atau keluarga tentang kapan ke rumah sakit dan perlengkapan yang diperlukan. Dan yang kedua, ibu hamil dengan kondisi di bawah ini sebaiknya dianjurkan untuk melahirkan di rumah sakit, seperti pernah mengalami persalinan sulit atau lahir mati, pernah mengalami SC, anemia berat, penyakit kronis seperti DM, jantung, asma berat, pendarahan antepartum, reklamasi pada kehamilan sekarang, kelainan letak atau posisi janin, kehamilan gemeli, kehamilan kelima atau lebih terutama pada ibu hamil dengan status sosial yang rendah atau kurang energi kronis, primigravida, sangat muda atau di bawah 15 tahun, atau multivaritas dengan usia di atas 40 tahun, kehamilan kurang bulan, sudah infartum. Yang selanjutnya, pelayanan antenatal 7T, yaitu yang pertama, timbang berat badan, 2. Ukur tekanan darah, 3. Ukur tinggi partus urteri, 4. Pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid lengkap. Yang kelima, pemberian tabel zat besi atau Fe minimal 90 tablet selama kehamilannya. Yang keenam, tes terhadap penyakit menular seksual atau PMS. Dan yang ketujuh, temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan materinya kurang lengkap. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.